Selamat pagi pemirsa, saya Chandra Dewi kembali hadir menjumpai Anda dalam Cerdas 5 Menit. Topik kita pagi ini kita akan berbicara bagaimana menghadapi perubahan di dunia kerja. Bersama saya di studio Metro Manulife telah hadir Bapak Ardi Lufti Siregar, Chief of Human Resources dari PT Asuransi Jiwa Manulife Indonesia. Selamat pagi Pak Ardi. Pagi. Pak Ardi, ini perubahan terkadang tidak bisa kita hindari, tapi bagi sebagian orang perubahan itu tidaklah menyenangkan. Bagaimana pandangan dari Bapak? Ya wajar sih ya. Semua orang kalau menghadapi perubahan itu udah pasti akan resisten dulu tuh. Dan bahkan kadang-kadang tanpa kita sadari, kayak seperti saya misalnya, udah bekerja sekian lama, itu jalan menuju kantor tetap yang sama. Setiap hari pulang, setiap hari pergi. Kadang-kadang kalau udah berubah lewat jalan sini, kadang-kadang kita punya resisten sendiri. Seperti itulah sederhananya perubahan. Jadi nggak banyak orang yang mengambil pikiran positif terhadap perubahan. Itu masih perubahan di kehidupan sehari-hari yang sederhana ya Pak ya. Bagaimana dengan perubahan yang langsung mengena ke pekerjaan? Ada perubahan di lingkungan kerja kita. Pastinya ada rasa tidak senang biasanya ini Pak. Betul, ya. Tapi kita harus tahu ya, sebagai pekerja sebenarnya saya ingin menyampaikan bahwa kenapa berubah. Ya, sebenarnya untuk memenangkan kompetisi. Tidak ada perusahaan kalau kita mau sustain itu yang tidak melakukan perubahan di dalam organisasinya. Jadi memang perubahan itu harus selalu terjadi. Iya, kalau bahasa canggihnya inevitable, nggak bisa dielakkan. Jadi perubahan itu pasti, kalau nggak bisa kita berkompetisi dengan pesaing kita. Misalnya contoh teknologi misalnya, ya. Kalau kita masih menggunakan teknologi 20-30 tahun yang lalu, bagaimana kita menyenangkan atau membuat customer kita happy atau satisfied dengan service kita. Sehingga kemudian teknologi harus diimplementasikan dalam perusahaan. Pada saat diimplementasikan dengan sistem baru misalnya, belum tentu semua orang senang. Kenapa? Aduh, yang kemarin aja lebih bagus, sekarang kenapa lebih lama? Gitu loh. Jadi itu wajar. Tapi yang kita harus tahu adalah perubahan ini pasti menuju sesuatu yang lebih baik. Which is apa? Membuat perusahaan lebih panjang usianya. Oke, setiap perubahan seperti yang tadi Pak Ardi singgung memang selalu ada pro dan kontra. Meskipun akan selalu menjadi lebih bagus, tapi pasti ada saja yang tidak senang ya Pak ya. Paling tidak bagaimana untuk menggiring karyawan agar benar-benar dapat paling tidak menikmati perubahan itu, sehingga perubahan itu betul-betul berdampak positif kepada mereka. Intinya yang paling efektif itu adalah partisipatif. Jadi artinya mengajak mereka melakukan change management, ya, tata kelola terhadap perubahan itu, mengajak mereka menjadi bagian dari perubahan itu, bukan orang yang terimpact atau terkena dampak jelek dari perubahan itu. Caranya bagaimana? Memberitahu sukses itu seperti apa di awal, ya, kemudian menselebrasi, kemudian happy dengan karyawan bahwa, hey, perubahan ini akan membawa Anda jauh lebih baik sebagai individu dan membawa Anda jauh lebih baik sebagai karyawan. Dengan ini kita bisa lebih efisien, dengan ini kita bisa lebih efektif dalam melakukan perubahan, untuk bisa berkompetisi. Jadi kalau saya ditanya partisipatif, ajak mereka untuk terlibat aktif, bukan hanya sebagai pendengar, tapi juga sebagai pelaku dan eksekutor dari perubahan itu. Sehingga itu jauh lebih baik, karena kita dealing dengan manusia loh. Kita dealing dengan pekerja yang punya frame of reference yang berbeda, kerangka berpikir mereka berbeda. Bagi mereka seperti tadi saya sudah bilang, jalan dari tempat A ke tempat B tiap tahun mereka lakukan dan baik-baik aja. Kenapa harus berubah dari jalan ke tempat A ke tempat B dengan jalan yang berbeda? Nah, mereka harus disadarkan kalau Anda merubah jalan Anda mungkin lebih efektif, lebih efisien. Oke, tapi tetap saja untuk melakukan perubahan ini pastinya sulit bagi sebagian besar orang. Bagaimana Pak Ardi sendiri melihat sebagian masyarakat, sebagian pegawai barangkali yang pada akhirnya memutuskan untuk keluar dari perusahaan karena tidak sesuai dengan, tidak mengena dengan perubahan yang dilakukan oleh perusahaan? Kalau memang alasannya seperti itu, saya akan menyampaikan bahwa di tempat pekerjaan yang baru, kemungkinan perubahan itu sendiri juga sedang terjadi dan Anda nggak akan bisa, inevitable, intinya tidak bisa dielakkan. Kemanapun kita pergi, selama bahwa perusahaan itu punya visi dan misi untuk memenangkan persaingan, maka selama itu pula perubahan selalu ada. Jadi lari dari sebuah perubahan itu bukanlah solusi ya Pak ya, karena perubahan akan selalu terjadi. Oke, baik. Terima kasih Pak Ardi atas informasi, pasti bermanfaat sekali bagi pemirsa di rumah. Dan pemirsa, saya Chandra Dewi, terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa saksikan terus Cerdas 5 Menit, Cerdas Berkarya. Sampai jumpa. Terima kasih. Dipersembahkan oleh